Karena kamu tidak meminta kekayaan. Karena kamu tidak meminta power, kedudukan. Kamu minta hikmat. Aku berikan kamu hikmat. Dan saudara tahu, dari hikmat yang Salomo miliki, akhirnya dia bisa punya power dan punya harta yang berlimpah-limpah. Nah, saya mau bagi kepada kita semua, ada 3 cara bagaimana kita mendapatkan hikmat. Yang pertama, cara untuk kita mendapatkan hikmat yaitu minta sama Tuhan sumber hikmat. Yakobus 1:5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Menarik bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Dia bisa berikan nikmat kepada semua orang, maupun tua, muda, kecil, besar, pendek, tinggi, bulat, putih, gelap, keriting, lurus, goblok, pintar. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati memberikan hikmat. Tapi kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa dapat hikmat? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu dari luar masuk ke dalam kita. Sedangkan hikmat manusia adalah dari inside kepada outside. Nah, kalau kita inside itu terbatas. Tapi kalau kita punya outside hikmat, unlimited. Dan yang menarik, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang muda-muda, yang mereka sangat bergantung sama Tuhan. Sekalipun mereka muda, tapi mereka penuh dengan hikmat. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka bergaul, Tuhan yang punya hikmat. Karena Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang penasihat yang ajaib. Jadi buat saudara yang sedang menghadapi masalah, please, pakai lutut kita untuk minta hikmat. Anda kalau mengandalkan manusia, bayar psikologis, bayar orang-orang yang konsultan. Kita gak punya duit, masih muda bos. Duit kita terbatas. Tapi di dalam dirimu ada Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebab yang kamu perlu lakukan adalah pakai lutut kita minta sama Tuhan. Sudah tahu, waktu Salomo diangkat menjadi raja menggantikan Daud, begitu muda, dikatakan umurnya mungkin sekitar 30 tahun. Dia harus memimpin bangsa yang besar, yang notabene bapaknya punya wibawa yang begitu besar atas bangsa Israel. Sedangkan dia masih muda, gak punya pendidikan yang tinggi. Yang dia lakukan, dia dekatkan dirinya sama Tuhan dengan mempersembahkan 1000 sapi, domba, lembu, dan lain sebagainya. Dia persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Dan ketika dipersembahkan semua persembahan itu, Tuhan kemudian datang di tengah-tengah penyembahannya Salomo. Dan Tuhan berkata sama Salomo, apa yang aku bisa berikan kepada kamu? Just ask. Apa yang kau mau, aku akan lakukan kepada. Sudah tahu, Salomo minta bukan kekayaan. Yang Salomo minta bukannya kepintaran. Yang Salomo minta bukannya power. Tapi yang dia minta, Tuhan, aku harus memimpin bangsa yang besar. Berikan kepadaku hati yang bijaksana. Untuk bisa memimpin, mengadili bangsa yang besar ini. Berikan aku hikmat. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, wow, karena kamu tidak meminta kekayaan, karena kamu tidak meminta power, kedudukan, kamu minta hikmat, aku berikan kamu hikmat. Dan saudara tahu, dari hikmat yang Salomo miliki, akhirnya dia bisa punya power dan punya harta yang berlimpah-limpah. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat,
pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.